Salam literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian selalu baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi teks eksposisi, yaitu bab 2. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi tersebut dapat berupa komunikasi secara lisan maupun tertulis. Baik komunikasi lisan maupun tulisan, semuanya berhubungan dengan penyampaian gagasan atau pengungkapan pendapat. Pengungkapan pendapat atau gagasan inilah yang sebenarnya kita sebut dengan teks eksposisi. Secara etimologi, eksposisi berasal dari bahasa Latin, yaitu exposition, yang artinya membuka atau memulai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi yaitu uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya suatu karangan. Jadi, secara umum, teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti, contoh, dan alasan yang logis. Nah, adapun pengertian teks eksposisi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Silakan dijadikan referensi ya. Silakan dibaca. Nah, jadi kesimpulannya, teks eksposisi merupakan jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat dan logis. Ingat ya, yang kuat dan logis. Kemudian, tujuan dari teks eksposisi adalah agar orang lain dapat menerima pendapat yang disampaikan oleh penulis. Untuk itu, dalam penyampaian argumen, harus betul-betul kuat dan logis. Dengan kata lain, si penulis harus bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Sekarang kita lanjut menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Teks eksposisi sangat efektif digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh manusia. Bentuk kegiatan sehari-hari yang biasanya menggunakan teks eksposisi antara lain pidato, kemudian ceramah, kemudian diskusi, kemudian editorial, kemudian opini, kemudian seminar, dan lain sejenisnya. Oke, yang pertama kita akan mengidentifikasi tesis, kemudian argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan genre teks yang berisi gagasan atau opini. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Berdasarkan isi teks eksposisi, struktur yang membangun teks eksposisi adalah tesis atau pernyataan pendapat, kemudian argumentasi, kemudian yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, berdasarkan isinya, struktur yang membangun teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Tesis adalah bagian teks eksposisi yang berisi pendapat umum penulis tentang hal atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Tesis juga disebut sebagai bagian pembuka teks eksposisi. Tesis merupakan bagian inti sebuah teks eksposisi. Tesis biasanya dinyatakan penulis dalam sebuah ide atau gagasan pokok. Pernyataan pendapat atau tesis tersebut dapat didahului atau diikuti oleh data atau fakta yang mendukung permasalahan.
Nah, sekarang kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Argumentasi adalah bagian dalam teks eksposisi yang berisi alasan atau bukti yang dapat memperkuat atau memperjelas tesis. Tesis itu pendapat ya, jangan lupa ya. Kemudian argumentasi juga dapat berupa fakta-fakta, kemudian pernyataan umum, ataupun hasil penelitian para ahli. Argumentasi harus dapat mendukung dan mengokohkan pendapat penulis mengenai suatu permasalahan yang diangkatnya. Semakin banyak argumen yang dikemukakan dalam teks, semakin memudahkan pembaca menyetujui atau meyakini pendapat penulis. Nah, kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang atau rekomendasi. Bagian akhir teks eksposisi adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Penegasan ulang berisi tentang penegasan kembali pendapat penulis yang telah disampaikan di bagian awal teks. Nah, pada bagian ini, penulis biasanya juga menambahkan rekomendasi. Rekomendasi itu berisi tentang saran atau masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam sebuah teks eksposisi tersebut. Nah, kurang lebih struktur dalam teks eksposisi seperti itu ya. Silakan dipahami. Oke, setelah kita mempelajari tentang struktur teks eksposisi, kita lanjut mempelajari tentang membedakan fakta dan opini. Dalam menyampaikan sebuah argumen, seseorang dapat menyajikan dengan menggunakan kalimat fakta atau kalimat opini. Kalimat fakta digunakan untuk menyampaikan bukti-bukti yang mendukung, sedangkan kalimat opini untuk menyampaikan alasan yang logis. Kalimat fakta adalah kalimat yang membuktikan sesuatu atau hal yang benar-benar terjadi. Kalimat fakta biasanya ditandai dengan penyampaian data yang berupa angka-angka, tabel, grafik, dan lain-lain. Fakta biasanya menjawab pertanyaan yaitu apa, siapa, di mana, dan kapan. Sementara itu, kalimat opini adalah gagasan, ide, atau pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa, hal, atau permasalahan. Pendapat seseorang terhadap suatu masalah, hal, atau peristiwa dapat berbeda dari pendapat orang lain. Pendapat biasanya ditandai dengan kata-kata mungkin, kira-kira, biasanya, seandainya, seharusnya, menurut saya, dan lain-lain. Opini biasanya menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, sebagai contoh, silahkan dengarkan kalimat berikut ini yang ingin saya ungkapkan ya. Contohnya kalimat fakta, yaitu Rawapening adalah danau alam yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas 2.670 hektar, danau ini menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya contoh dari kalimat fakta, yaitu kalimat yang mengungkapkan berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataannya yang ada di situ, datanya benar-benar ada. Kemudian contoh yang kedua yaitu kalimat opini. Contohnya seperti ini, yaitu danau berpotensi menjadi aset wisata dunia ini. Danau yang berpotensi menjadi aset wisata di dunia ini masih mengalami permasalahan yang serius yang belum tertangani secara maksimal. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat argumen atau gagasan yang diungkapkan oleh penulis. Nah, kurang lebih dalam membedakan fakta dan opini seperti itu ya. Silakan kalian pahami. Nah, dalam mengembangkan isi teks eksposisi harus melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Struktur teks eksposisi terdiri atas tesis, pendapat, dan penegasan ulang. Tesis tersebut biasanya dinyatakan dalam sebuah gagasan pokok atau gagasan utama dalam sebuah teks ya, teks keseluruhan. Nah, gagasan pokok ini yang nantinya dinyatakan dalam sebuah kalimat utama. Kalimat utama ini kemudian dikembangkan dengan sejumlah kalimat penjelas yang merupakan argumen.
Argumen inilah yang berfungsi memperkuat dan memperjelas pendapat atau tesis tersebut. Oke, nah dalam menelaah struktur teks eksposisi, yaitu teks eksposisi merupakan jenis teks yang berisi tentang argumen atau gagasan atau opini. Gagasan tersebut dapat disampaikan secara lisan ataupun tulisan berdasarkan sudut pandang pembicara atau penulis. Dalam kehidupan sehari-hari, hal yang sering kita dengar dari contoh teks eksposisi lisan adalah pidato. Nah, pidato merupakan contoh teks eksposisi yang berisi pendapat dari pembicara atau penulis yang disampaikan secara lisan kepada khalayak umum dengan memberikan sejumlah argumen sebagai penguat pendapat tersebut. Kemudian untuk contoh teks eksposisi tulisan itu biasanya dalam bentuk tulisan seperti sosialisasi bahayanya merokok dalam bentuk tulisan ya. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kurang lebih pembelajaran kita kali ini cukup sampai menelaah struktur teks eksposisi tersebut. Untuk pertemuan berikutnya yaitu kita membahas tentang kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar atau silahkan saya membuka diskusi pada kolom psikologi di kelas kalian masing-masing. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Jangan lupa selalu meningkatkan literasi kalian, kemampuan membaca, menulis, dan menyimak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.